Di akhir tahun kita lumayan cukup naik, hampir di angka 50% ya dibandingkan dengan kondisi pandemi sebelumnya. Dibandingkan kondisi sebelum PPKM ya, kita mengalami penurunan ya hampir ya 30% lah ya. Kita follow 100% apapun kebijakan dari pemerintah. Memasuki tahun 2021, kondisi retail pun mulai mencoba untuk bangkit kembali. Ini seperti hal yang dikatakan oleh Aprindo, Asosiasi Perusahaan Retail Indonesia, yang mengungkapkan bahwa situasi sektor retail mulai bangkit meski belum pulih sepenuhnya di kuartal kedua tahun ini. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin kita akan membahas kembali bersama dengan Bang Yudi selaku GM dari Transmart Kota Padang. Oke, Bang. Nah, menyangkut hal itu, Aprindo sendiri mengatakan bahwa memang sektor retail bangkit kembali. Untuk itu bagaimana tanggapan? Ya, kita akui sendiri di akhir 2020, walaupun sudah berjalan 1 tahun pandemi ya, kita merasakan ada sedikit kenaikan ya. Kenaikan dari sisi pengunjung, kenaikan dari sisi penjualan, bahkan juga di Kota Padang khususnya kita di Transmart udah mulai ada berdatangan pengunjung dari luar kota. Kita akui sendiri kenaikan kita di akhir tahun itu ya memang sih dibandingkan di awal tahun ya di akhir tahun kita lumayan cukup naik hampir di angka 50% ya dibandingkan dengan kondisi pandemi sebelumnya. Nah, itu memang kita rasakan di akhir tahun 2020 karena mungkin di satu kondisi masyarakat kita di Padang itu mungkin sudah terlalu lelah lama di rumah, akhirnya mereka juga memberanikan diri keluar ya. Belum lagi stimulus-stimulus dari pemerintah juga banyak di tahun 2020 khususnya di akhir tahun, akhirnya ya itu ikut mendorong mereka untuk datang berbelanja dan berkunjung ke tempat kita. Oke. Berarti angka perbedaannya itu 50% ya, Bang ya. Dan juga dibandingkan dengan kondisi pandemi ya, bukan kondisi normal. Gitu, ya. Berarti dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu ya, Bang. Nah, sekiranya Aprindo pun juga menyebutkan bahwa memang belum pulih sepenuhnya gitu, Bang. Itu tuh gimana tuh, Bang? Ya, betul. Kita akui jumlah pengunjung kita jikalau dibandingkan dengan kondisi normal ya. Sebelum pandemi itu kondisi memang masih minus, masih turun ya. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan kondisi awal pandemi itu udah mulai ada perbaikan. Nah, memang indikator kita patokan yang harapannya sih dengan kondisi normal jangan sampai terlalu jaraknya jauh gitu. Nah, makanya kita selalu berupaya dengan berbagai macam cara agar bisa customer kita itu lebih percaya untuk datang, mereka untuk lebih percaya untuk berbelanja di retail-retail kita. Nah, akhirnya juga artinya juga ikut menaikkan penjualan kita seperti itu. Oke, dan menyangkut kepercayaan dari para pengunjung ini, apa aja sih Bang upaya-upaya dari retail-retail yang ada di Indonesia, terkhususnya di Transmart Kota Padang untuk yang meningkatkan kepercayaan pengunjung pada saat ada datang ke Transmart ini, Bang? Ya, sebenarnya banyak upaya yang kita lakukan, tapi fokus kita sekarang itu ada 2. Apa saja? Yang pertama memang penerapan prokes yang ketat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di segmen sebelumnya, di kita prokes itu wajib jalan 100%. Semua karyawan wajib menggunakan masker. Bahkan di kasir kita juga itu wajib menggunakan APD akrilik pembatas dengan si konsumen kita, bahkan juga menggunakan sarung tangan. Nah, pada saat masuk juga kita benar-benar cek suhu ya, yang misalkan suhunya 37,3 derajat Celcius ya benar-benar kita tidak bolehkan masuk. Termasuk juga antrian di kasir juga kita kasih batasan 1,5 sampai 2 meter. Nah, jadi itu berbagai upaya kita lakukan bagaimana customer kita lebih percaya untuk berkunjung ke tempat kita. Termasuk juga kita melakukan disinfeksi secara berkala ke beberapa titik di lokasi gedung kita. Nah, fokus kita yang kedua adalah vaksinasi. Kenapa? Karena memang sesuai dengan program pemerintah, sekarang lagi gencar-gencarnya untuk melaksanakan vaksinasi. Kita udah 2 kali melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan dan juga Aprindo melaksanakan vaksinasi di Transmart. Alhamdulillah antusias dari warga luar biasa, walaupun sebenarnya dari kuota yang diberikan itu masih belum terpenuhi sepenuhnya. Nah, tapi untuk karyawan kita sendiri, itu wajib vaksinasi, kecuali untuk beberapa poin yang ada penyakit yang bawaan yang tidak memungkinkan, yang termasuk juga udah ex-COVID yang belum melewati 3 bulan, itu memang termasuk juga yang kemarin awal-awalnya yang mengandung, ataupun yang lagi menyusui, memang kita belum bisa paksakan untuk vaksinasi. 2 itu fokus kita untuk bisa mengembalikan kepercayaan customer untuk berkunjung ke retail, khususnya ke Transmart Padang. Berarti bisa dikatakan di retail Transmart sendiri itu nggak cuma sebagai tempat pusat perbelanjaan ya Bang? Bisa jadi sebagai tempat pusat edukasi, contohnya pada saat proses vaksin ini tadi ya Bang? Betul. Nah,
ketika mengisi kekosongan yang ada seperti contohnya kalau di Transmart mungkin Trans Studionya yang tidak dapat dijalankan ataupun pusat hiburan lainnya yang tidak dapat dijalankan. Mengisi kekosongan itu apa saja kegiatan-kegiatan dari Transmart Padang yang dilakukan gitu? Nah, kita memang akui sendiri pada saat sekarang lagi masa PPKM, untuk wahana permainan kita Trans Studio Mini itu memang tidak boleh dibuka, termasuk juga XX1 kita tidak boleh dibuka. Nah, cuman untuk beberapa upaya kita untuk edukasi yang pernah kita lakukan, yang pertama itu ya kemarin kita mencoba mengedukasi, tapi kita lebih fokusnya masih ke karyawan. Kita undang praktisi, dokter dari Universitas Andalas untuk memberikan sosialisasi terkait vaksinasi ini. Ya. Tujuannya apa? Karena beberapa hal itu yang bikin karyawan kita itu tidak mau vaksinasi karena adanya hoax yang kesebar itu kan. Maka kita undang langsung praktisi agar bisa menyampaikan langsung ke tim kita bahwasanya manfaat dari vaksinasi itu seperti apa. Nah, jadi interaksi mereka luar biasa, apapun yang mereka ragukan, mereka tanyakan langsung. Dan akhirnya sejak kita laksanakan itu, yang sebelumnya mereka nggak mau, sekarang udah terbuka untuk bersedia divaksinasi. Nah, itu salah satu edukasi yang kita lakukan kepada karyawan kita. Seperti itu. Nah, kalau misalkan menyangkut dari kondisi PPKM ini, Bang. Tadi kan di awal-awal tahun 2021 itu ada peningkatan ya, pemirsa ya. Namun PPKM masuk lagi nih, Bang. Gimana nih kondisi perbedaannya lagi, Bang? Ya, kita akui di 2 bulan terakhir ini pemerintah menerapkan PPKM. Nah, salah satunya sektor retail, di mana kita yang sebelumnya dibolehkan buka permainan, studio XX1 juga, tiba-tiba sekarang disuruh untuk tutup. Nah, selama PPKM, memang kita rasakan impact-nya luar biasa karena salah satu tujuan pengunjung kita khususnya dari luar kota, destinasi ke Padang, ke Transmart khususnya, yaitu mereka perginya bermain gitu ya. Nah, sekarang mereka taunya tutup, akhirnya pengunjung itu memang kita akui agak sedikit turun. Nah, jadi itu memang impact yang kita rasakan ya, dibandingkan kondisi sebelum PPKM ya, kita mengalami penurunan yang hampir ya 30% lah ya, dibandingkan kondisi sebelum PPKM. Termasuk juga pembatasan jumlah pengunjung. Dari pemerintah juga membatasi kan, maksimal pengunjung itu ya 25% dari kondisi normal. Nah, itu memang kita lakukan pada saat customer masuk, kita hitung, kalau misalkan udah mencapai angka 25%, ya customer yang mau masuk kita hold dulu sampai yang di dalam keluar dulu gitu. Seperti itu. Nah, berarti memang sekiranya terjadi fluktuasi ya, Bang ya, untuk banyaknya di pandemi ini. Nah, sekiranya mungkin kita juga berharap bahwa pandemi ini pun cepat usai dan kondisi pun kembali normal lagi. Sekiranya ada nggak sih, Bang, kata-kata penyampaian dari para customer yang merasa kayak nggak nyaman dan nggak enak dengan adanya pembatasan ini? Apakah ada yang rewel seperti itu nggak, Bang, ceritanya? Ya, sebenarnya kita akui dari customer kita ada beberapa masukan, bahkan ada yang langsung ke saya, ada juga melalui sosial media kita, Instagram juga. Dari mereka juga mempertanyakan ya, misalkan yang sebelumnya pada saat awal PPKM kan tidak boleh tuh dine-in atau makan di tempat di restoran kafe kita. Nah, sebenarnya mereka sendiri merasa agak ya, kalau misalkan mesti take away ya, sebenarnya kan mereka pengen keluar itu ya pengen makan di tempat kan. Itu salah satu keluhan dari mereka yang mereka sampaikan. Termasuk juga kedua mereka butuh hiburan. Nah, kenapa wahana permainan sampai bioskop masih belum kunjung dibuka? Nah, itu sebenarnya inputan dari mereka ya. Jawaban dari kita sih ini ya, kita Transmart ya, kita follow 100% apapun kebijakan dari pemerintah. Ya, seperti kita tahu apapun kebijakan yang diambil itu pastinya untuk kebaikan kita bersama. Ya, mohon bersabar, mudah-mudahan setelah PPKM ini kondisinya dicabut ya kita bisa buka kembali sehingga pengunjung bisa datang ke tempat kita, ke wahana permainan ataupun ke bioskop kita, seperti itu. Nah, sekiranya itu dia pemirsa Nagari TV, walaupun di masa PPKM ini kembali turun lagi nih drastis angka dari pengunjung dan pembatasan yang sangat ketat, tapi setidaknya itu tidak menyurutkan dari customer untuk tetap dapat berbelanja dan berkunjung secara nyaman di Transmart ataupun retail-retail lainnya karena tetap ada regulasi-regulasi yang perlu dilaksanakan. Untuk itu jangan kemana-mana dulu, tetap di Ranah Talk.